warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Samba dengan stambuk A501200006. Oke, di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling yang meliputi pengertian, tujuan dan fungsi, asas-asas dan juga komponen program bimbingan. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat ataupun keuntungan yang diperoleh melalui pelayanan tersebut dan dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu memahami diri klien dan permasalahan yang sedang dihadapinya dan juga memahami lingkungannya serta latar belakang klien, baik oleh konselor maupun individu itu sendiri. Yang kedua itu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan diri klien. Untuk itu segala hal yang berhubungan dengan diri klien harus dapat perhatian yang khusus dari konselor. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa agar tidak ada lagi hal yang dapat menghalangi perkembangan sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. Yang keempat itu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu untuk memelihara potensi-potensi yang sudah ada pada diri siswa agar dikembangkan secara optimal sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas keterpaduan, asas keharmonisan dan kenormatifan, asas keahlian, asas ahli kasus, dan asas wuri handayani. Yang keempat yaitu komponen program bimbingan dan konseling. Komponen program bimbingan dan konseling merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan program bimbingan dan konseling yang ada pada sebuah sekolah. Komponen program bimbingan dan konseling di sekolah menurut Pedikmas 2007 dijelaskan bahwa program bimbingan dan konseling mengandung 4 komponen, yaitu yang pertama pelayanan dasar bimbingan. Pelayanan dasar bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasik atau kelompok. Yang kedua yaitu pelayanan responsif. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan atau masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Yang ketiga itu perencanaan individu. Pengertian perencanaan individu yaitu sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan. Yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pengalaman atau kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi, informasi, dan komunikasi. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam materi yang saya bawakan dan semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.